Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life. To the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Philip Sadima, senang sekali tentunya kita bisa kembali menyapa viewers dan memberikan informasi menarik dari dunia lifestyle dan juga fashion. Anyway, ada yang baru, tapi bukan pacar baru, tapi adalah studio yang baru. Yes, dan kita duduk ya sekarang ya Philip. Dan duduk, nah kita ada informasi apa nih untuk informasi hari ini? Yes, Philip dan viewers, Indonesia ternyata memiliki banyak ilustrator terbaik. Nah, berbicara ilustrator saat ini, salah satu karya yang bisa kita lihat tentunya melalui sebuah karya fashion. Yes, betul banget. Apalagi saat ini karya fashion menggunakan ilustrator lokal yang semakin digalakan. Bahkan karya mereka sangat kekinian. Nah, ini yang akan aku bahas, di mana melalui tangan handal ilustrator kita dalam menciptakan karya, salah satu produk fashion lokal tanah air kembali menelurkan karya terbarunya dalam ilustrator fashion yang mengangkat tema kebudayaan Indonesia. Dan aku yakin pasti karya mereka sangat luar biasa bagus-bagusnya, Caca. Dan gak cuman itu aja, karyanya kali ini juga melibatkan sejumlah penggiat budaya dan anak-anak muda untuk mengenal kebudayaan Indonesia melalui karya fashion. Yuk langsung aja kita simak informasinya berikut ini. Viewers, satu lagi brand fashion lokal yang patut kita banggakan, karya anak bangsa. Ya, brand lokal yang satu ini memang kini tengah happening di kalangan milenial dan Gen Z. Menggandeng ilustrator lokal, brand ini menjadi salah satu wadah untuk berekspresinya para ilustrator lokal mendesain setiap tema yang ada. Kita juga melibatkan ilustrator di setiap produk yang kita hasilkan. Karena memang vision kita adalah memang kita untuk bring more creativity into the world, seperti itu. Jadi memang semakin banyak ilustrator yang berkolaborasi, yang berkontribusi, itu akan semakin banyak pilihan juga sebenarnya untuk customer gitu ya. Kali ini mengangkat tema bangga akan kebudayaan, melalui karya fashionnya kita bisa mengenal tentang keberagaman warisan budaya Indonesia, mulai dari jenis tarian, alat musik, makanan, hingga ikon kebudayaan lainnya. Untuk bulan ini, tema koleksi terbaru adalah Indonesian Heritage Culture yang memiliki subtema lagi cultural event. Jadi kita memang untuk melestarikan budaya bangsa yang memang bertemakan event-event kebudayaan, kemudian juga untuk musical instrument, seni tari, dan sebagainya. Ya, idenya memang saat ini kan memang untuk seperti kebudayaan Indonesia tuh banyak banget anak muda yang belum tahu gitu. Apa sih mengulur naga, apa sih seni tari topeng tuh kayak apa sih, tari piring kayak apa sih, kebanyakan kan memang lebih tari-tari modern, kemudian udah mulai melupakan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita pingin banget melestarikannya melalui gambar-gambar. Jadi memang anak-anak generasi muda sekarang bisa mengerti melalui fashion, melalui daily wear yang mereka pakai. Mereka bisa, oh ini gambar apa sih, oh ini gambar culture event mengulur naga yang ada di Kalimantan, atau oh ini alat musik apa sih, oh ini alat musik sape, alat musik sasando, karena kan sekarang ini memang lebih banyak terpapar oleh alat musik modern atau seni-seni dan kebudayaan-kebudayaan modern yang mungkin kalau lama-kelamaan kita tidak lestarikan, lama-kelamaan takut punah gitu ya. Halo viewers, salam kenal, saya Afra, co-founder dari Soflo, souvenir lokal Indonesia. Nah viewers, mau lihat koleksi barunya seperti apa aja? Yuk, sambil kita lihat-lihat. Untuk koleksi terbaru adalah bertemakan Indonesia Heritage Culture. Jadi kita mengangkat bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia melalui musical instrument atau melalui cultural event. Seperti contohnya di sini adalah gambar-gambar dari seni tari. Nah, selanjutnya koleksi ini seperti ini. Contohnya gambarnya adalah mengulur naga, adalah
culture event dari daerah Kalimantan. Seperti di gambar ini adalah gadis yang sedang memainkan alat musik sasando dipadu-padankan dengan batik Indonesia yang sangat cocok banget apabila digunakan oleh generasi-generasi muda sekarang supaya mereka juga bisa bangga menggunakan produk Indonesia dan juga melestarikan kebudayaan Indonesia. Dari ilustrasi-ilustrasi yang digambar oleh ilustrator, kita membuat beberapa produk yang kita namakan Art You Can Wear, seperti baju yang saya gunakan seperti ini. Kemudian ada tas-tas yang bisa dipakai sehari-hari. Kemudian baju-baju seperti ini dengan aksen gambar kembang Nusantara yang ada gambar bunga sepatu, bunga melati, dan juga Rafflesia Arnoldi. Dan kita bisa lihat juga di sebelah sana ada banyak juga motif-motif lainnya. Karena setiap bulan kita mengeluarkan koleksi-koleksi terbaru, kurang lebih sekitar 20-an SKU dari gambar-gambar ilustrator-ilustrator lokal kita. Salah satu best seller dari produk Soflo adalah outer. Jadi ini outer kimono ini paling banyak peminatnya karena memang mudah banget dipadu-padankan dan bisa dipakai dalam kondisi untuk event apapun gitu. Jadi untuk formal ataupun non formal. Nah, tadi sudah ya koleksi-koleksi terbaru dari Soflo. Bagi teman-teman yang hobi gambar, itu bisa mengirimkan ke Soflo gambar-gambarnya berupa gambar digital ya, nanti kita akan curate dan bisa bergabung bersama keluarga besar ilustrator Soflo. Ditunggu ya karya-karyanya. Jadi hari ini kita akan kolaborasi dengan Soflo, yaitu suatu brand lokal, di mana brand lokal ini tuh benar-benar mendukung pelestarian budaya dan tradisi Indonesia lewat gambar. Gitu. Jadi kita kerjasama sama para ilustrator Indonesia untuk mengaplikasikan kekayaan Nusantara lewat gambar. Dan gambar itu ditayangkan di kemeja, outer, topi, tas, dan sebagainya. Dan sebenarnya menurut saya ini bentuk apresiasi yang luar biasa untuk kekayaan warisan Nusantara dengan gaya yang lebih modern. Buat aku model seperti ini tuh paling seneng deh anak-anak muda gitu, karena colorful dan yang pasti membawa misi nih, melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Dan dengan zaman yang sekarang ini, menurut aku memang ada perubahan gitu ya, dengan segi mempromosikan budaya Indonesia, nggak hanya lewat tari dan musik tradisional aja, tapi lewat gambar-gambar yang bisa membawa Indonesia ke kancah internasional dan disukai semua halayak. Wow, colorful dan dari sehelai kain kita bisa mengenal seluruhnya seperti kebudayaan, tari-tarian, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Dan gak cuma kamu aja Ca yang bisa kasih informasi, aku juga punya informasi menarik lainnya yang kali ini datang dari batik Walang Keke milik salah satu musisi legendaris keroncong Indonesia, Ibu Waljina. Kira-kira seperti apa pesona dari batik Walang Keke ini? Berikut informasinya untuk kamu. Viewers, batik Walang Keke tentu saja menjadi salah satu batik yang wajib Anda miliki. Didirikan atas kepedulian Esther Wulandari pada koleksi kain batik penyanyi legendaris keroncong Waljina. Koleksi kain batik ini dibuat khusus oleh kakak ibu Waljina yang merupakan pembatik khusus keluarga keraton. Batik Walang Keke lahir pada tahun 2016. Kami running 2 tahun. 2016 Ibu Waljina diberi penghargaan oleh pemerintah. Pada saat itu hadirlah Bapak Jokowi yang Bapak Jokowi mengapresiasi beliau. Ibu Waljina terima kasih atas dedikasi Ibu Waljina terhadap pelestarian kebudayaan. Budaya itu adalah DNA kita di tengah era globalisasi dan modernisasi yang udah nggak terbendung ya, tanpa sekat sekarang.
Saya suwun Ibu tetap konsisten pada pelestarian budaya. Ibu pulang, apalagi yang bisa saya berikan kepada bangsa ini, bangsa saya, apa yang saya mampu. Saya matur, saya bilang ke Ibu, Ibu sebenarnya jangan khawatir. Ibu itu secara tidak langsung dalam tulisan testimoni Bapak, itu Ibu adalah secara tidak langsung adalah diplomat budaya, yang mana membawa keliling dunia 4 kebudayaan. 1 membatik, yang kedua musik keroncong, yang ketiga bersanggul, yang keempat berbusana nasional. Gitu. Jadi satu kesatuan. Jadi manakala Ibu perform selalu Indonesia, Indonesia. Gitu. Itu bergemuruh gitu. Karena melihat penampilan utuh Ibu Waljina. Nah, pada saat itu apa yang bisa diberikan? Terus saya kakaknya Ibu Waljina dari keluarga pembatik. Beliau mempunyai koleksi yang sangat banyak dari usia 10 tahun hingga sekarang. Itu yang pertama kali kita buat, Mbak. Karena kakaknya Ibu Waljina berkesempatan mengikuti perjalanan seni Bapak Insinyur Soekarno, misi Hercules tahun 1964. Beliau banyak sekali batik-batik yang digambar oleh kakaknya Ibu Waljina, yang mana itu yang dikenakan oleh Ibu Waljina. Kami buat. Setelah putranya Ibu Waljina itu waktu pandemi itu meninggal dunia, ketiga-tiganya waktu pandemi, saya bersih-bersih rumahnya beliau, saya menemukan ratusan pola langka dari akulturasi budaya berbagai kebudayaan. Di situ ada gambar Eropa, ada gambar Jepang, ada mitologi Yunani, ada Flash Gordon dan lain-lain. Gitu, Mbak. Dan banyak sekali orang asing yang mengapresiasi, kepingin mengambil artefak ini untuk dimiliki sesuai dengan kebudayaannya mereka. Tapi Ibu Waljina bilang bahwa jangan. Ini adalah kebudayaan Indonesia. Di sini ada banyak cerita peradaban tentang kita. Akhirnya Ibu Waljina di tengah kesederhanaannya ini dia tidak galau dengan dolar, cek dolar yang di hadapannya waktu itu. Beliau hanya kepingin selesai dengan indah di kamarnya. Batik full tulis halusan dengan warna alami yang dibatik bolak-balik di kain primis menjadikan produk ini premium dan buruan kolektor. Tidak hanya itu saja, batik ini juga memiliki beberapa keunikan yang khas. Batik Indonesia itu ada 3 dan di Ibu Waljina ada 2, yaitu batik Kaningratan, yaitu pola-pola dari leluhur yang dari Kaningratan itu keraton, dalam keraton, dan batik Sodagaran. Batik Sodagaran itu batik yang sudah keluar dari istana, itu dikembangkan secara budaya. Nah, bedanya dengan batiknya orang lain, batiknya Ibu Waljina ini artefaknya tidak dimiliki orang lain. Ibu Waljina punya induk batiknya yang diakulturasi yang lain. Jadi setiap karya harus kita haki. Jadi batik itu kan harus ada beberapa unsur. Harus kita lestarikan, harus kita lindungi, harus kita manfaatkan, harus kita kembangkan sesuai dengan zaman. Batik Sogan itu ciri khas Kota Solo, yang mana pembuatannya dari bahan-bahan alami, Sogan, Jambal, Tinggi, Jelawe, dan Tegeran. Itu campuran, menjadikan warna batik menjadi lebih Sogan karena itu ciri khas. Itu yang membedakan batik Jogja, Solo, meskipun dengan pakem yang sama. Gitu, Mbak. Kami ke Sogan. Kalau toh warna-warni, kami bisa memanfaatkan secara modern teknik colet. Nah, seperti ini itu masuknya di colet, gitu, Mbak. Itu secara modern. Semua yang ada tadi, yang ada gambar-gambar pola langka yang kami punya seperti ini, ya memang ini ciri khas kami. Jadi kami membuat karya itu memikirkan satu konsep,
yaitu kain, selendang, dan kipas. Jadi sangat personal sekali manakala dipakai. Itu Mbak. Jadi ini akan kami tambah mungkin sendal. Jadi manakala dia masuk, orang langsung tag, oh ini walang kekek gitu. Karena kami yang memikirkan ke situ. Jadi produk kami itu kami juga memikirkan banyak orang yang bisa beli, tapi belum tentu tahu cara merawatnya. Jadi kami edukasi juga. Jadi batik kami itu kami edukasi seperti ini Mbak. Ini pewarnaannya, polanya, apa aja filosofinya kami masukkan di sini. Gitu. Ceritanya seperti itu. Mendedikasikan diri akan karya-karya emasnya, Waljina menjadi salah satu penyanyi keroncong legendaris yang karyanya sudah mendunia. Oke, visi misi Ibu Waljina, beliau berdedikasi untuk negara ini. Siapa tahu meskipun lirih terdengar, batik walang kekek pengen berkarya untuk Indonesia dan dunia. Harapan kami semoga banyak campur tangan, banyak orang yang bisa menjadi jembatan karya, karena Indonesia sudah krisis budaya. Jadi di tengah era zaman ini banyak sekali PR kita yang kita telantarkan sebenarnya, saking kaya Mbak. Tuh. Jadi kami kepingin yuk batik go internasional lagi seperti yang lain-lain seperti dulu. Bapak Iwan Tirta bisa mengantarkan dipakai seluruh kepala negara dan lain-lain. Itu aja Mbak.